ini kami akan melakukan wawancara di biara KSSC. Yang pertama, perkenalkan saya Mitra Setia dan rekan saya Dewi Siboyo. Baik, pada sore hari ini kami bersama Suster Andriani Tongjadan. Nah, pada hari ini kami bertujuan mengetahui kehidupan religius di Suster dan biara KSSC ini. Jadi Suster, bagaimana Suster bersedia menjawab pertanyaan dari kelompok kami ini? Terima kasih untuk kedatangan kalian teman-teman ya. Saya mewakili suster-suster yang lain, kami dari Suster KSSC bersedia. Kami sangat senang dengan kedatangan kalian, dengan tujuan kalian tadi untuk mewawancarai kami, untuk mengetahui kehidupan kami sebagai religius. Dengan senang hati kami terbuka dan menerima teman-teman untuk wawancara kita pada sore hari ini. Baik Suster, yang pertama itu kami akan memulai dengan menanyakan apa sih awal mula atau hal apa yang pertama kali membuat Suster berpikir ingin menjadi biarawati, dan apa yang motivasi Suster ingin menjadi biarawati? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan jawab. Perkenalkan dulu, nama Suster dari Suster Andriani Tongjadan KSSC ya. Saya masuk kongregasi Suster Santo Yosef Medan yang disingkat dengan KSSC Medan. Jadi pusatnya di Medan, di sini di Hayam Blok. Awal mula saya tertarik menjadi suster itu ketika saya kelas 12 seperti kalian. Ya, tadi bilang kalian kelas 12. Kelas 12 ketika saya terakhir mau tamat, kami itu sekolah mengadakan retret ya, retret untuk persiapan kelulusan ya, untuk ujian. Ketika retret yang mendampingi kami, saya bersama teman-teman itu adalah seorang suster. Jadi saya melihat pada saat itu sangat tertarik dengan suster ketika saya melihat suster itu sangat cantik. Lalu suster itu pakai jubah, menarik, lalu kreatif saat mendampingi kami, menghibur kami, mengajari kami. Jadi saya ada ketertarikan dan ada seperti dalam hati saya mau seperti dia. Ya, saya mau seperti suster itu. Saya tertarik dengan jubahnya, dengan selayarnya, dengan senyumnya. Nah, maka motivasi saya pada awalnya itu karena saya tertarik dengan pakaiannya, pakaian susternya, dengan jubahnya. Itu motivasi awal. Tapi ketika saya setelah masuk menjadi suster KSSC, masuk ke dalam biara, itu bukan lagi motivasi saya yang sejatinya sekarang. Sudah semakin dimurnikan kan, bukan karena lagi jubah, tapi karena apa? Karena saya mau melayani Tuhan dari sesama. Karena saya mau mengabdikan diri saya seutuhnya lewat pelayanan saya menjadi suster. Itu teman-teman awal mula dan motivasinya. Baik Suster, ya, untuk pertanyaan selanjutnya, sudah berapa lama kira-kira Suster menjadi menjalani kehidupan membiarawati ini? Oke, sudah berapa lama? Iya. Baik, saya masuk tahun 2016. Saya tamat 2016 SMA, lalu saya langsung masuk jadi suster. Jadi 2016 ke 2025 berarti sudah 9 tahun, kurang lebih 9 tahun teman-teman. Nah, suster kan sudah lama jadi biarawati. Sudah lama itu ya, 9 tahun kira-kira. Baik, tadi suster, apa sudah duka suster saat menjadi biarawati? Oke, apa suka duka saya? Kalau kalian bertanya apa suka duka suster, kalau saya kalkulasikan lebih banyak sukanya teman-teman. Kalau saya tidak banyak sukanya, ngapain saya jadi suster, ya kan? Ngapain saya bertahan jadi suster? Jadi lebih banyak sukanya dibanding dengan. Kalau sukanya kalian tanya apa? Karena saya bahagia bisa bertemu dengan banyak orang. Ya, saya menjadi suster banyak bertemu dengan orang. Apalagi dengan perjumpaan kita sekarang. Kalau saya tidak jadi suster, tidak mungkin saya kenal kalian bertiga, ya kan? Tidak mungkin saya kenal dari siswa dari tidak akan mungkin. Kecil kemungkinannya, bisa mungkin sih, tapi akan kecil. Ketika saya menjadi suster, saya bertemu dengan banyak orang, saya melayani banyak orang, itu menjadi suatu kesukaan dan kebahagiaan bagi saya. Melayani banyak orang. Lalu apalagi
ketika saya bergabung dengan para saudari, teman-teman saya suster yang notabene dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Flores, ada orang Jawa, ada orang Karo, ada orang Toba, ada orang Nias. Nah, kami dikumpulkan dalam satu rumah. Jadi kami satu rumah itu ada 40 orang susternya dengan latar belakang yang berbeda, dengan berbeda marga. Ada Simbolon, ada Panjaitan, ada Sinaga, ada Sitinjak, nah, semua ada. Jadi itu salah satu kebahagiaan bagi saya bisa berkumpul sebagai saudara, sebagai saudari. Nah kalau dukanya kalian tanya teman-teman, sebagai seorang religius KSCC, sebagai suster KSCC, kami namanya juga masih manusia biasa ya, bukan seorang malaikat yang lepas dari dosa dan kesalahan. Tidak teman-teman, kami pasti ada kesalahan, pasti kami juga ada kekurangan. Maka sebagai saudari kami berkumpul dalam suatu rumah, ada pasti kesalahpahaman di antara kami, ya. Nah, itu sebagai perempuan juga pasti kita langsung merasakan kalau ada kesalahpahaman kan kebawa pikiran ya, atau kebawa perasaan. Nah, itu contohnya. Nah, itu tidak termasuk sih sebagai suatu yang sangat menghalangi saya khususnya sebagai suster. Tapi itu juga termasuk sebagai pengalaman duka. Ketika terjadi kesalahpahaman dengan teman ya, lagi rame-rame 40 orang ya, banyak seperti kalian bayangkan di kelas pasti ada selisih paham dengan teman-teman, pasti pernah kan. Nah, itu pengalaman dukanya. Lalu juga pengalaman dukanya ketika kita ditantang saat melayani bersama umat-umat yang juga berbeda karakter ya. Umat kan berbeda karakter nih, tidak seperti sesuai apa yang kita harapkan dan kita bayangkan. Nah, untuk menghadapi mereka juga jadi tantangan besar dan menjadi salah satu pengalaman duka ketika apa yang kita lakukan tidak dapat terwujud. Di berhadapan dengan umat itu juga menjadi salah satu pengalaman pengalaman duka, apalagi misalnya ada ketidakcocokan bersama orang-orang yang kita layani. Tapi itu tidak menjadi sesuatu yang menghalangi saya menjadi suster. Seperti tadi kembali yang saya katakan. Suster, apa tugas suster saat menjadi biarawati? Rutinitas saya menjadi seorang biarawati itu, sekarang saya masih masa studi teman-teman saya, studi di Unika, ya, Unika, dan sekaligus juga saya menjadi pendamping asrama di sini. Jadi kami punya asrama putri Santa Teresia. Saya salah satu staf pendamping anak-anak asrama, dan juga tugas utama saya sedang studi saat ini. Itu teman-teman. Tanya selanjutnya suster ini kan sudah lama 9 tahun menjadi suster. Jadi saya ingin bertanya, apa yang membuat suster itu betah menjadi biarawati? Apa yang membuat saya bertahan gitu ya menjadi seorang suster? Baik teman-teman, yang membuat saya betah dan bertahan itu semua karena Tuhan ya. Karena saya cinta dengan panggilan saya. Kalau saya tidak cinta dengan panggilan saya, tidak mungkin saya bertahan menjadi suster. Jadi ada pun tadi seperti tadi pengalaman yang duka ya, pengalaman yang menantang, sebenarnya bukan duka sih, tapi menantang. Itu lebih suster satu pengalaman yang menantang. Saya ingat lagi kembali motivasi saya menjadi suster karena saya ingin melayani banyak orang. Maka itu yang membuat saya bertahan. Semua itu karena banyak yang mengasihi dan yang saya kasihi. Ya, itu yang membuat saya bertahan. Saya sadar bahwa banyak orang yang mencintai dan mengasihi saya, dan banyak juga yang saya kasihi dan saya cintai. Itu yang membuat saya bertahan. Nah, untuk penutup pertanyaan ini, suster, kami ingin bertanya motivasi untuk kelas 12 ketika ini suster. Motivasi apa yang bisa saya sampaikan untuk kalian kelas 12. Baik teman-teman, kelas 12 sekarang pasti kalian sudah mulai membayangkan mau apa, mau kemana arti dan tujuan kalian kan? Atau teman-teman belum berpikir seperti itu? Sudah mulai kan? Sudah mulai. Pasti sudah ada harapan, sudah ada cita-cita, kalian sudah punya ekspektasi begini. Nah teman-teman, apalagi ini tahun pengharapan ya, tahun jubileum, kalian pernah dengar itu? Pernah dengar itu ya? Nah di sini teman-teman saya mau sampaikan, kalian tidak usah takut dan khawatir dengan situasi kalian pada saat ini sebagai kelas 12 yang mungkin banyak beban untuk belajar, banyak beban untuk mengerjakan begini. Itu semua resiko kalian di kelas yang paling atas. Maka teman-teman,
supaya kalian tidak khawatir dan tidak takut, banyak berdoa. Tapi tidak cukup hanya banyak berdoa, banyak berusaha. Tekun dan tulus, itu kuncinya ya teman-teman. Tekun dan tulus. Kalau kamu tulus, kalau kamu memang punya keterbukaan, kejujuran dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu harapkan, kamu bawakan itu semua dengan doa, lalu kamu tekuni apa yang menjadi harapan kamu, apa yang menjadi cita-cita kamu. Sudah kamu mulai tekuni saat ini dengan cara kamu belajar, dengan cara kamu serius saat kamu misalnya di sekolah, itu kunci kamu bisa dapat meraih apa-apa. Teman-teman tidak usah khawatir, jalan keluar pasti Tuhan berikan kepada kamu. Asal kamu ingat tadi, berdoa dan berusaha. Itu teman-teman pesan yang bisa suster sampaikan di kelas 12, karena kurang lebih saya bisa merasakan apa yang menjadi kegalauan dan menjadi kecemasan kalian. Ya, ingat kalian sebentar lagi akan tamat, lalu akan amat jadi tujuan kalian. Baik, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kepada kalian khusus kelas 12. Baik suster, kami di kelompok ini bersama berterima kasih atas jawaban yang diberikan suster. Dan tadi ada beberapa motivasi atau pesan-pesan, kami berharap kiranya dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Nah, begitu juga suster. Jadi inilah hasil wawancara kami. Sekian dari kami, kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih teman-teman, terima kasih.